Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam video pembahasan materi kimia. Pada saat ini saya akan membahas tentang persamaan reaksi kimia. Persamaan reaksi kimia ini merupakan topik dasar yang harus kalian kuasai, ya, yang nantinya akan sangat membantu sekali kalian dalam menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan perhitungan kimia. Dan reaksi kimia ini juga akan sangat kalian gunakan, akan sangat diaplikasikan dalam memahami prosedur-prosedur dalam kegiatan praktikum kimia. Ya. Maka dari itu, saya berharap kalian bisa memahami materi persamaan reaksi kimia ini dengan sangat-sangat seksama. Oke, persamaan reaksi itu apa sih? Persamaan reaksi itu menunjukkan interaksi, ya, antara zat-zat yang direaksikan yang dengan menghasilkan suatu produk atau hasil reaksi tertentu. Ya. Jadi persamaan reaksi itu menunjukkan interaksi antara zat-zat yang direaksikan menghasilkan suatu produk atau hasil reaksi tertentu. Ya. Contohnya ini ada reaksi yang seperti ini. Oke, kita akan jelaskan satu persatu. Apa aja sih yang harus ada dalam suatu reaksi kimia? Ya. Ada beberapa hal, ada beberapa aspek yang harus ada dalam penulisan persamaan reaksi kimia. Yang pertama, harus ada zat yang direaksikan. Ya. Kalau kita mau menuliskan persamaan reaksi kimia, maka zat yang mau direaksiin tuh harus ada. Zatnya tuh apa aja? Ya, contoh, dalam reaksi kimia ini ada berapa zat? Ya, ada 4. Ya. Ini zat yang pertama HCl, kemudian zat yang kedua NaOH, ada zat yang ketiga NaCl, dan zat yang keempat H2O. Ya. Jadi suatu persamaan reaksi kimia itu bisa dituliskan kalau zat-zat yang mau bereaksi, zat-zat yang dihasilkan itu sudah ada. Ya, kemudian dalam reaksi kimia, ya, selain harus ada zat yang direaksikan, juga harus ada simbol. Ya, harus ada simbol. Nah, simbol-simbol yang ada dalam suatu reaksi kimia itu ada 2, ada tanda plus, ada tanda panah. Ya, kedua simbol itu mempunyai arti yang berbeda. Jadi kalau tanda plus itu artinya bereaksi dengan, jadi kalau dibaca tanda plus itu bereaksi dengan atau dan, ya, sedangkan tanda panah ini berarti menghasilkan. Ya. Nah, tanda panah ini dia memisahkan, ya, si tanda panah ini tuh menjadi pemisah antara zat-zat yang terlibat dalam reaksi kimia menjadi 2 bagian, yaitu zat yang di ruas kiri, ya, dengan zat yang di ruas kanan. Jadi ngebedain mana zat yang di kiri, mana zat yang di kanan, pembatasnya adalah tanda panah. Ini sebagai pembatas. Nah, pembatas apa? Pembatas zat yang ada di ruas kiri dan yang ada di ruas kanan. Nah, zat-zat yang berada di ruas kiri ini biasanya disebut juga sebagai pereaksi atau reaktan. Ya, jadi zat-zat yang di sebelah kiri ini berperan sebagai pereaksi atau reaktan. Sedangkan zat-zat yang di ruas kanan kita sebut sebagai hasil reaksi atau produk. Ya. Jadi hasil reaksi atau produk itu dilihat dari zat-zat yang ada di sebelah kanan tanda panah. Oke, berdasarkan simbol-simbol yang telah kita jelaskan sebelumnya, maka kalau kita mau membaca persamaan reaksi kimia ini, cara bacanya, ya, HCl
plus berarti bereaksi dengan NaOH, ada tanda panah, menghasilkan NaCl, ada tanda plus lagi, dan H2O. Ya, jadi menyebutkan persamaan reaksi itu seperti itu ya. Jadi simbol plus itu artinya bereaksi dengan atau dan atau dengan. Kemudian tanda panah itu artinya menghasilkan. Nah, selain ada zat yang terlibat dalam reaksi, kemudian ada simbol-simbol yang dituliskan dalam reaksi kimia. Nah, ada satu hal lagi yang harus ada dalam suatu reaksi kimia, yaitu wujud zat. Ya, wujud zat itu harus dituliskan dalam suatu persamaan reaksi kimia. Ya. Nah, penulisannya itu ditulis dalam kurung. Wujud zat yang biasa digunakan atau yang ada di dunia ini ya digolongkan dalam penulisan rumus persamaan reaksi digolongkan menjadi 4 bagian ya. Ada zat yang berwujud gas yang dilambangkan dengan G. Kemudian ada juga zat yang berwujud solid atau padatan ya, yang solid atau padat itu dilambangkan dengan huruf S. Kemudian ada juga yang berwujud liquid atau cairan ya, dilambangkan dengan huruf L kecil ya. Kemudian yang terakhir ada juga zat yang berwujud aqueous atau larutan ya, dilambangkan dengan huruf AQ. Jadi wujud zat itu ada 4 ya. Kalau mau dituliskan dalam suatu reaksi kimia, ada gas atau G, solid atau S, liquid atau L, dan aqueous atau AQ. Ya, seperti itu ya. Jadi syarat penulisan persamaan reaksi itu yang pertama harus ada zat yang berinteraksi, baik dia bereaksi maupun yang dihasilkan. Kemudian ada simbol-simbol ya, mulai dari tanda plus yang artinya bereaksi dengan tanda panah yang artinya menghasilkan. Nah, tanda panah ini membagi suatu persamaan reaksi kimia menjadi 2 bagian. Ada yang ruas kiri, ada yang ruas kanan. Nah, zat-zat yang ada di ruas kiri disebut sebagai apa? Disebut sebagai pereaksi atau reaktan. Sedangkan zat yang di sebelah kanan disebut sebagai produk atau hasil reaksi. Nah, sehingga kalau ditanya pada reaksi yang ini, yang tadi saya contohkan ya, ada HCl plus NaOH menjadi NaCl dan H2O. Nah, maka kalau ditanya jumlah reaktannya ada berapa? Reaktan itu berarti zat yang ada di kiri, hitung ada berapa zat di kiri. 1, 2, berarti ada 2 buah reaktan. Nah, kemudian produknya ada berapa? Ada 2. Ada 2 zat yang di ruas kanan, NaCl dan H2O. Ya. Kemudian yang terakhir ada yang disebut sebagai wujud zat. Wujud zat ada 4 ya, bisa 4. Bisa wujud gas, solid, liquid, dan aqueous ya. Baik, demikian penjelasan saya tentang persamaan reaksi kimia. Mudah-mudahan bisa kalian pahami. Nah, selanjutnya jika kalian sudah memahami persamaan reaksi kimia, maka kita harus menyetarakan reaksi kimia tersebut. Ya, silakan kalian simak topik tentang penyetaraan reaksi kimia dalam video saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.